Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilm guna melakukan kegiatan yang seperti demikian, bermaksud untuk berfastabiqul khairat, agar kita mampu berlomba-lomba berusaha mengumpulkan kebaikan untuk bekal kita kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan sedikit mengkaji berkaitan dengan jangan menunda taubat kita. Oleh karena waktu hidup kita itu mungkin sedikit di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah TV dakwah al-Suru yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyoroti pentingnya bertaubat dengan segera tanpa ditunda-tunda. Ini adalah merupakan pesan yang harus selalu senantiasa kita gemborkan, kita terus sampaikan dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua tentu tidak ada yang pernah tahu kapan ajal itu menjemput diri kita. Sekali lagi, kita semua tidak ada yang pernah tahu kapan ajal itu menjemput diri kita. Sehingga konsep menunda taubat adalah merupakan tindakan yang sangat berisiko, ya. Tindakan yang sangat berisiko. Di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah tegaskan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha mengampuni dosa-dosa semua makhluknya, dan sungguh Dia Allah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban 'alima. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyampaian kepada kita, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kondisi kekafiran. Maka orang-orang itu telah kami sediakan siksa
yang amat pedih. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang berbahagia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentengkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang mau bertaubat terhadap kesalahan yang dia lakukan di siang hari, dan membentengkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan kepada kita jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jadi kalau kita sudah taubat, maka kita insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin-poin menarik yang dapat kita ambil dari perintah segera kita melaksanakan taubat dari dosa yang kita lakukan adalah, yang pertama, kehidupan itu adalah merupakan anugerah yang terbatas. Kita harus pahami ya, poin yang pertama bahwa kehidupan itu adalah anugerah yang terbatas yang Allah berikan pada diri kita. Hidup ini teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk kita memperbaiki diri kita. Kemudian kita juga mengumpulkan bekal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, kita tidak boleh menunda taubat kita. Kalau kita menunda taubat kita, berarti kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada diri kita. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kemudian mereka menasihati untuk tetap menjalankan semua perintah Allah, dan mereka menasihati untuk tetap fokus menjadi orang-orang yang insya Allah dipilih, dijadikan orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang kedua yang bisa kita petik dari penjelasan dan pemaparan kita di atas adalah, kita harus tahu bahwa ketidakpastian waktu kematian yang datang pada diri kita itu harus kita waspadahi. Ya, tidak ada satupun manusia yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala itu mereka mampu tahu kapan kematian akan datang menghampiri diri mereka. Ya, maka menunda bertaubat itu berarti menunda kebaikan yang seharusnya dia lakukan sesegera mungkin. Kemudian kematian bisa datang kapan saja, dan menyesal di saat ajal tiba adalah hal yang sia-sia. Hal ini memberikan informasi kepada kita untuk membuka pemikiran kita terkait dengan jangan kita menunggu kematian menghampiri kita baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang ketiga adalah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa terbuka. Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih dan selalu membuka pintu taubatnya tentunya bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Siang dan malam Allah selalu senantiasa membuka pintu taubatnya. Maka tidak ada alasan untuk kita menunda taubat kita, karena Allah selalu siap menerima taubat ketika kita kembali menghadapnya. Kemudian yang keempat, bahwa taubat yang kita lakukan itu sebagai pensucian diri kita.
Ya, taubat bukan hanya sekedar permohonan ampunan, tetapi juga berbagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Ini adalah proses pensucian diri untuk membebaskan kita dari belenggu dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, kita dapat menikmati daripada keutamaan daripada kita bertaubat di saat kita berusia dini. Meskipun bertaubat kapan saja itu baik, akan tetapi bertaubat di usia muda memiliki keutamaan tersendiri. Sebab usia muda adalah masa di mana seseorang memiliki energi dan semangat untuk berbuat lebih banyak kebaikan setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami betapa pentingnya taubat dan resiko menunda-nundanya, diharapkan kita sebagai umat Islam dapat segera memperbaiki dan kembali kepada jalan yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang mendengar hal ini selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, kemudian memberikan kita hidayah dan taufik agar terus melaksanakan kebaikan dan terus melaksanakan kebaikan tersebut sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kondisi yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.